Kemudian selain dia menguasai, mempunyai tangan-tangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dia juga mempunyai partai politik. Sekaligus juga dia mempunyai mass media. Dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal. Itu di satu tangan. Atau beberapa orang gelintir saja. Ini tidak pernah terjadi di zamannya Soekarto, di zamannya Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY juga belum nampak betul seperti gejala sekarang. MK ini menjadi salah satu kunci untuk bisa menjadi jalan memakzulkan Presiden Jokowi. Apakah ini merupakan isyarat bahwa Arief Hidayat juga mendukung adanya kelompok-kelompok tertentu yang selama ini gencar menyuarakan tentang adanya pemakzulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batasan usia Capres-Cawapres yang diajukan melalui judicial review beberapa waktu yang lalu tampaknya tidak hanya menjadi polemik memanas di ruang-ruang publik, bahkan di internal Mahkamah Konstitusi atau MK pun terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit. Bahkan salah seorang hakim MK, Arief Hidayat, secara belak-belakan menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi sedang dilanda prahara. Hal itu diungkapkan ketika berbicara dalam acara konferensi hukum nasional dengan tema Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Dalam acara tersebut, ia hadir menggunakan pakaian berwarna hitam sebagai ekspresi sikap berkabung karena di MK baru saja terjadi prahara. Arief Hidayat juga mengungkap tentang adanya seseorang yang memiliki tangan di berbagai lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan menguasai parpol. Sebuah situasi yang tidak pernah terjadi pada rezim sebelumnya, baik pada era Orde Lama, Orde Baru, maupun pada era SBY. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian harus hati-hati betul. Sekarang ada kecenderungan sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara yang sudah jauh dari keinginan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Kita lihat misalnya, masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika. Tapi sekarang Bapak Ibu sekalian, sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia, coba bayangkan. Dia mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu, kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Kemudian selain dia menguasai, mempunyai tangan-tangan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dia juga mempunyai partai politik. Sekaligus juga dia mempunyai mass media. Dia juga mempunyai sebagai pengusaha besar yang mempunyai modal. Itu di satu tangan. Atau beberapa orang gelintir saja. Ini tidak pernah terjadi di zamannya Soekarto, di zamannya Soeharto, bahkan di zamannya Pak SBY juga belum nampak betul seperti gejala sekarang. Oleh karena itu kita harus hati-hati betul melihat fenomena ini.
Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kita selama ini meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi itu diisi oleh sosok negarawan-negarawan ulung yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya ia tidak memiliki konflik kepentingan apapun sehingga putusan yang dihasilkan sesuai dengan marwah dan kehormatannya sebagai benteng terakhir penegakan konstitusi di negeri ini benar-benar bisa terjaga dengan baik. Namun dengan terbukanya konflik di internal Mahkamah Konstitusi, tampaknya sosok-sosok negarawan yang duduk di Mahkamah Konstitusi tampaknya sedang terjadi konflik serius, terutama terkait dengan putusan yang dinilai oleh publik telah membuat norma baru yang sebenarnya itu merupakan hak dari pemerintah dan DPR untuk memutuskannya terkait dengan batasan usia capres dan cawapres. Dalam keputusannya, MA menyatakan bahwa seseorang yang pernah atau sedang atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih langsung melalui pemilihan umum, meskipun usianya belum genap 40 tahun, bisa menjadi capres atau cawapres. Mungkin putusan MK semacam itulah yang menimbulkan konflik yang sangat memanas, bukan hanya di ruang-ruang publik oleh rakyat Indonesia, tetapi justru di internal Mahkamah Konstitusi sendiri. Nah, pernyataan Arief Hidayat tampaknya menunjukkan bahwa Indonesia memang sedang dalam keadaan darurat. Kita tidak tahu persis siapakah yang dimaksud oleh Arief Hidayat di dalam pernyataannya tersebut. Ia dengan lantang menyatakan bahwa baru terjadi di negeri ini seseorang memiliki tangan baik itu di lembaga legislatif, di eksekutif, di lembaga yudikatif, bahkan juga memiliki tangan di berbagai parpol. Dugaan kuat bahwa memang pernyataan Arief Hidayat ini ditujukan kepada rezim Jokowi. Pasalnya secara tersirat ia menyebut pada era rezim Orde Lama, dalam hal ini adalah pada masa Soekarno, pada rezim Orde Baru, pada masa Soeharto, bahkan ia juga menyebut pada era SBY. Kalau nama-nama orang yang disebut diduga kuat bahwa orang yang dimaksud seseorang yang memiliki cengkraman tangan yang sangat kuat di berbagai lembaga trias politika seperti di eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif, bahkan juga di parpol tidak lain dan tidak bukan adalah Presiden Jokowi. Kalau dugaan itu benar, memang Indonesia dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, kalau kita yakini bahwa hakim konstitusi, para profesor, para guru besar di bidang hukum, sebagai sosok negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak memiliki pamrih dan kepentingan atau konflik kepentingan apapun, tentu saja ini menarik kalau kita kaji dari sisi diskursus politik. Kalau dugaan ini benar, maka dengan sendirinya Presiden Jokowi memang layak untuk dimakzulkan. Apalagi salah seorang hakim konstitusi yang kita yakini sebagai sosok negarawan sudah menyampaikan pernyataan-pernyataan di depan publik semacam itu, meskipun ia tidak menyebut nama orangnya. Namun dari sisi kebahasaan, dari sisi pragmatik, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Arief Hidayat sebagai salah seorang hakim konstitusi ini disadari atau tidak, diakui atau tidak, bahwa rezim yang dimaksud adalah rezim Jokowi. Pernyataan Arief Hidayat ini benar-benar membuat kita miris. Kalau baru terjadi dalam sejarah di negeri ini, seorang Jokowi yang selama ini dikenal sebagai sosok seorang presiden terbaik sepanjang sejarah, tetapi justru hakim konstitusi bilang sebaliknya, sangat bertentangan secara diametral dengan kepuasan rakyat yang hampir 82%, sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tentu ini menjadi pertanyaan publik yang tidak ada habisnya. Sudah sedemikian parahkah Indonesia, negeri besar yang sangat kita cintai dengan nilai-nilai kebinikaannya, benar-benar dalam keadaan darurat, benar-benar dalam keadaan hancur dan bobrok di tangan seorang Presiden Jokowi? Atau hanya karena merupakan ekspresi sikap emosional
dari Yang Mulia Arif Hidayat ketika ia melakukan atau menyampaikan dissenting opinion, pendapat yang berbeda dengan pendapat sang ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terkait dengan batasan usia capres dan cawapres. Kalau hanya sekadar dissenting opinion atau perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat di kalangan Yang Mulia Hakim Konstitusi, tentu saja hal itu kita maklumi. Tetapi dengan menyebut bahwa ada seseorang yang memiliki cengkraman tangan yang cukup kuat di lembaga trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bahkan juga memiliki tangan yang sangat kuat di parpol, ini tentu menjadi pertanyaan yang menarik buat kita semuanya. Pernyataan Arif Hidayat tentu saja tidak hanya berkaitan dengan soal dissenting opinion, tetapi sudah menyangkut tentang nasib bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang Indonesia sudah dikuasai oleh seseorang yang menguasai semua lini dan lapis birokrasi, ini tentu Indonesia benar-benar dalam keadaan darurat, karena setiap lembaga hanya mengikuti dan mengamini seseorang yang memiliki kekuatan tersebut. Kita tidak tahu pasti apa motif dan tendensi Yang Mulia Arif Hidayat ini menyampaikan ungkapan-ungkapan dan pernyataan-pernyataan yang mengandung multitafsir semacam itu di ruang-ruang publik. Saya pikir hal itu bukan hanya semata-mata karena persoalan dissenting opinion pada saat Mahkamah Konstitusi menggelar gugatan tentang batasan usia capres dan cawapres, tetapi ini sudah menyangkut persoalan bangsa dan negara, masalah kepemimpinan nasional. MK ini menjadi salah satu kunci untuk bisa menjadi jalan memakzulkan Presiden Jokowi. Apakah ini merupakan isyarat bahwa Arif Hidayat juga mendukung adanya kelompok-kelompok tertentu yang selama ini gencar menyuarakan tentang adanya pemakzulan? Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.